warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fajar. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari konseling KB. Nah, yaitu tujuan dari konseling KB adalah untuk membantu klien membuat keputusan yang sesuai dan dengan kondisi dan keinginannya serta pilihannya berdasarkan informasi yang lengkap tentang alat kontrasepsi atau KB. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fajar. Saya perawat yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nah, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memberikan konseling tentang KB kepada Ibu. Nah, untuk waktunya 10 sampai 15 menit. Nah, bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Boleh, Sus? Tempatnya di sini saja, Bu. Ya, di sini saja. Nah, baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Nah, di sini saya akan menggunakan media lembar balik, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Mohon maaf ya, Ibu, sebelumnya ini pernikahan Ibu yang keberapa? Yang pertama, Oh, yang pertama. Nah, yang selanjutnya Ibu sudah melahirkan berapa kali? baru 1 kali. Oh, 1 kali. Lalu Ibu pernah, apakah sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi atau KB gitu? Belum. Oh, belum pernah ya, Bu. Nah, yang selanjutnya, Ibu mempunyai riwayat penyakit keluarga atau tidak, Bu? Contohnya seperti hipertensi gitu, Bu? Tidak ada, Sus. Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalau begitu kita mulai saja ya, Bu, konselingnya. Nah, untuk sekarang kita atur posisi terlebih dahulu ya, Bu. Nah, sekarang posisi Ibu sudah nyaman belum? Sudah. Oh, sudah. Kita mulai ya, Bu. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya lagi kepada Ibu. Ibu sudah tahu belum apa itu KB? Belum. Oh, belum. Lalu Ibu tahu belum jenis-jenis KB itu ada berapa? Belum. Nah, biar jelas lagi, nanti saya akan bantu menjelaskan mengenai apa itu KB, jenis-jenis KB, serta keuntungan dan kerugiannya menggunakan KB tersebut ya, Bu. Nah, baik, kita mulai saja ya, Bu. Nah, di sini Ibu ada pengertian apa itu KB. Di sini KB itu adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Nah, jadi KB ini adalah suatu rencana yang disengaja mengenai kehamilan ya, Ibu. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis KB. Nah, yang pertama ada KB hormonal. Nah, KB hormonal juga ada beberapa jenisnya. Nah, untuk yang pertama ada KB pil. KB pil adalah obat pencegah kehamilan yang digunakannya diminum ya, Bu. Nah, untuk yang kedua ada KB suntik. KB suntik atau kontrasepsi suntikan. Nah, ini adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Nah, yang terakhir ada KB implan. KB implan atau alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas dalam bentuk kapsul silastik atau lentur ya, Bu. Jadi dimasukkan ke bawah kulit lengan atas ya, Bu. Nah, di sini ada gambar-gambar dari pil tersebut. Nah, di sini gambar pil KB seperti ini ya, Bu. Nah, ini KB suntiknya. Nah, ini KB implannya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, Bu. Sebelumnya apakah saya terlalu cepat menjelaskannya, Bu? Tidak. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Baik, kalau begitu saya lanjut ya, Bu. Nah, di sini yang kedua ada KB non hormonal. Yang pertama ada IUD. IUD adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Nah, contohnya gambarnya seperti ini ya, Bu. Nah, yang kedua ada kondom. Kondom adalah selaput karet yang dipasang pada penis selama hubungan seksual. Nah, gambarnya seperti ini. Baik, kita lanjut ya, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada KB alamiah. Nah,
KB alamiah juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada senggama terputus. Senggama terputus adalah suatu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadinya ejakulasi intravagina. Nah, yang kedua ada KB kalender. Ini adalah metode dengan tidak melakukan senggama pada masa subur. Nah, yang selanjutnya ada laktasi, merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Selanjutnya ya Bu. Nah, di sini ada KB mantap atau KB permanen. Nah, yang pertama ada tubektomi. Ini tubektomi adalah suatu pengikatan atau pemotongan tuba falopi kiri dan kanan pada wanita. Nah, untuk ini yang kedua itu ada vasektomi. Nah, ini vasektomi adalah pengikatan atau pemotongan pas di peran kiri dan kanan pada laki-laki ya. Jadi di sini tubektomi itu dilakukannya pada wanita, jika kalau vasektomi dilakukannya pada laki-laki. Selanjutnya ya Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjut ya Bu. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari KB tersebut. Yang pertama ada kelebihan atau keuntungannya. Nah, yang pertama keuntungan dari pil KB itu yaitu memudahkan wanita untuk memakainya karena cara pakainya itu diminum. Nah, untuk yang kedua ada kelebihan dari KB suntik. Nah, ini memudahkan dan tidak harus setiap hari dilakukannya. Nah, yang ketiga ada KB implan. Di sini kelebihannya yaitu bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, kurang lebih selama 5 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya ada kelebihan dari IUD, yaitu ini sangat efektif ya, karena mencegah kehamilan dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya ada kondom. Kelebihan dari kondom ini yaitu fleksibel dan mudah dicari, mudah didapat juga ya Bu. Nah, yang terakhir ada kelebihan dari senggama terputus. Nah, ini tidak ada efek sampingnya untuk senggama terputus, kelebihannya tuh. Nah, untuk yang kerugiannya yaitu yang pertama kerugian dari pil KB, merasakan mual yang tidak biasa dalam 3 bulan pertama. Terus selanjutnya ada kerugian atau kekurangan dari KB suntik. Di sini hormon lebih tinggi karena ketidakcocokan, maka akan mempengaruhi berat badan sehingga berat badan menjadi naik. Nah, untuk KB implan kerugiannya yaitu tidak boleh mengangkat yang berat-berat. Jadi selama menggunakan KB implan, ibu dilarang mengangkat yang berat-berat. Nah, untuk kerugian dari IUD itu harganya yang mahal dan terasa sakit gitu saat pemasangannya. Nah, yang kelima itu kondom. Nah, kerugian dari kondom itu terkadang mudah bocor dan tidak menjamin juga gitu ya Bu. Baik, karena sudah selesai ya Bu konselingnya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Baik, sebagai bahan evaluasi saya ya Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Yang saya ingin tanyakan, coba Ibu sebutkan jenis KB hormonal. Jenis KB hormonal ada pil ya, terus ada KB suntik dan KB implan. Oh iya, ternyata Ibu sudah tahu ya mengenai jenis KB hormonal. Baik, kalau begitu karena sudah selesai juga ya, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu. Mungkin Ibu ingin memikirkan atau berdiskusi dengan suami mengenai KB yang ingin Ibu ambil. Nah, baik, karena sudah selesai, saya pamit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Terima kasih. Ya, sama